2007 pada pertemuan ke-8 di tanggal 20 November 2020. Ibu review dulu beberapa pertemuan yang di minggu yang telah lalu. Kita sudah membahas kan tentang Microsoft PowerPoint, apa saja icon-iconnya, ya, terus fitur-fiturnya apa saja yang perlu kita ketahui, kemudian fungsinya apa, ya, kemudian langkah-langkah menggunakan Microsoft PowerPoint 2007 seperti apa, dan sekarang ini adalah tambahan fitur-fitur atau icon yang ada di Microsoft PowerPoint. Kalau yang di minggu telah lalu, kita kan sudah membahas tentang apa itu clip art picture ya. Kemudian yang sekarang kita akan membahas tentang diagram, chart ya. Yaitu yang kita gunakan adalah icon smart art, icon chart. Dan nanti Ibu tambahkan icon tabel di sini ya. Nah, perlu kalian semua gambar atau objek yang kita masukkan, kita tambahkan ke dalam Microsoft PowerPoint itu letaknya atau mengambilnya ada di dalam menu apa? Semua gambar-gambar atau icon-icon atau objek yang kita masukkan ke dalam PowerPoint itu kita ngambilnya di dalam menu apa icon-iconnya? Kayak clip art, picture, shapes itu di dalam menu apa? Lupa. Semua yang berupa gambar atau objek itu ada di dalam menu insert. Ingat ya, semua yang kita masukkan atau kita sisipkan ke dalam suatu program Office, baik di sini adalah PowerPoint, Word atau Excel, itu ada di dalam menu insert. Di dalam menu insert itu kemarin kan sudah ada icon clip art, picture, table ya, dan yang sekarang kita bahas adalah icon smart art. Smart art ini gambarnya, ikonnya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Kemudian smart art ini kegunaannya adalah untuk memasukkan diagram. Diagram itu pengertiannya adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Nah, untuk memasukkan diagram itu tadi menggunakan icon smart art yang letaknya ada di dalam menu insert. Nah, smart art ini fungsinya ya untuk memasukkan diagram atau bagan. Kalau bingung diagram itu kita sebut saja bagan, ya. Kalau bingung apa itu bentuknya, diagramnya kayak apa, nah di situ ada beberapa contoh diagram ya yang bisa kita masukkan lewat smart art. Diagramnya ada yang berbentuk proses, siklus, ada yang berbentuk silsilah atau struktur organisasi. Kalau kalian pernah melihat di dalam kelas masing-masing, biasanya ada ya struktur organisasi kelas 1, misalkan struktur organisasi kelas 5A misalnya, atau 5B. Nanti di dalam struktur itu kan siapa yang paling atas? Wali kelas, misalkan. Di bawahnya nanti ada siapa? Ketua kelas, ada sekretaris, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan struktur organisasi. Kalau yang silsilah, itu dia biasanya berbentuk diagram yang menyatakan hubungan kekeluargaan. Misalnya, silsilah keluarga Aurel misalnya ya. Nanti di bawahnya ada siapa? Ayah siapa dan ibu siapa. Nanti di bawahnya lagi ada nama anaknya siapa, A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Contoh dari smart art fungsinya itu dan menampilkan diagram apa saja. Ibu lanjut dulu. Kalau belum melihat anunya pasti agak bingung. Kemudian yang kedua, grafik. Di sini grafik pengertiannya adalah diagram yang menggambarkan data-data dan angka. Nah, tadi diagram di awal adalah apa? Gambar yang menerangkan sesuatu, artinya diagram. Di sini kemudian ada yang namanya lagi grafik. Grafik itu adalah salah satu contoh diagram yang fungsinya menggambarkan data-data atau angka. Kayak yang dijelaskan minggu sebelumnya, itu grafik yang kita masukkan kemarin itu kan seperti apa? Ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk seperti ini, batang ya.
ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, ya. Nanti kita lihat ada contoh gambarnya. Kemudian di sini dijelaskan kegunaan grafik untuk memudahkan membaca informasi dalam bentuk gambar keterangan. Maksudnya gimana? Nah, nanti kalian lihat contohnya ya. Nah, kemudian cara memasukkan grafik yang diklik adalah icon chart. Chart itu gambar ikonnya yang ini. Ya, berbentuk seperti ini. Ya, Ibu lanjut. Nah, contoh grafik. Contoh grafik yang pertama adalah berbentuk diagram balok. Artinya diagram balok adalah diagram yang dinyatakan dalam bentuk 3 dimensi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau 2 dimensi kan cuma panjang sama lebarnya aja. Nah, yang ini kan berbentuk 3 dimensi ya. Kayak ini, balok. Balok itu kan 3 dimensi. Kalau persegi panjang cuma 2 dimensi. Kalian lihat di sini. Nah, ini contoh dari suatu diagram balok. Di sini, nah, kegunaan tadi katanya grafik adalah memberikan informasi yang menjelaskan tentang sesuatu, memudahkan membaca informasi yang menjelaskan tentang sesuatu. Nah, dari sini kalian bisa melihat informasi yang disampaikan dari gambar grafik ini adalah apa? Yaitu jenis-jenis musik. Musik yang disukai oleh kelas 5A dan 5B. Di mana jumlahnya ceritanya ini, ada yang 5, 10, 15, sampai 25. Nah, dari sini informasi yang kalian dapat apa? Yang paling terbanyak disukai musik apa? Dari kelas 5B, misalnya, yang warnanya hijau muda. Berarti musik dangdut. Lihat yang di sini, paling tinggi gambar baloknya adalah yang di musik dangdut. Di kelas 5B itu yang diwarnai hijau muda. Nah, kalau yang di kelas 5A misalnya dari gambar ini, mana yang paling banyak disukai? Musik yang mana? 5A diwakili oleh warna hijau tua. Berarti yang mana? Paling balok yang paling tinggi. Yaitu adalah yang keroncong di sini. Ceritanya ya, ini contoh. Jadi cara membaca yang maksud tadi informasi, gambar yang menjelaskan informasi dan memudahkan membacanya itu ya seperti ini maksudnya lah. Nah, ini contoh grafik dalam bentuk diagram balok. Diagram balok artinya diagram yang dinyatakan dalam 3 dimensi. Ada panjangnya, lebarnya, dan tinggi. Oke, Ibu lanjut. Yang kedua ada diagram lingkaran. Nah, ini kan minggu kemarin kita sudah membuat ya. Diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran yang dibagi jadi beberapa bagian. Ya. Contoh tadi, kalau tadi kan 5 itu berbentuk diagram balok Ibu membuatnya. Sekarang dibentuk dalam diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran langsung terbagi-bagi seperti ini. Ya, di mana warnanya ini masing-masing bagian, masing-masing kesukaan jenis musik. Nah, kalau pop warna ini, dangdut ini, jazz ini, dan berikutnya apa. Nah, dari diagram lingkaran ini langsung kelihatan bagian terbanyak itu berarti paling besar yang disenangi ya. Bagian yang paling besar itu umumnya adalah bagian yang nilainya terbesar. Gambarnya yang paling besar biasanya nilainya itu yang terbesar. Nah, dari sini bisa kalian lihat ya. Lanjut. Diagram selanjutnya adalah diagram garis ya. Yaitu artinya grafik atau diagram dalam bentuk garis. Nah, jadi macam-macam satu data tadi, misalkan kesukaan tadi, contoh kesukaan musik itu bisa kalian buat dalam bentuk berbagai diagram ya. Tadi yang pertama balok, kemudian lingkaran, bisa juga dalam bentuk diagram garis. Ya, kayak gini contohnya misalnya. Oke, untuk membuat diagram proses, siklus, yang tadi di awal ya Ibu jelasin, kemudian struktur organisasi atau silsilah, itu kita menggunakan ikon Smart Art. Ya,
Icon Smart Art tadi yang kayak gini, fungsinya membuat diagram proses, siklus, silsilah, atau struktur organisasi. Bagaimana saja bentuk-bentuknya, kita lihat. Nah, ini adalah contoh dari diagram silsilah, maksudnya yang kayak gini. Artinya diagram silsilah adalah gambaran yang menyatakan hubungan kekerabatan dalam suatu keluarga. Contoh, misalkan di sini, ini diagram silsilah keluarga Bapak Suparjo misalnya dan Ibu Wulas. Nah, dari Bapak Suparjo dan Ibu Wulas, mereka sesuaikan dengan garis yang ini ya. Mempunyai anak siapa aja? Berarti Anton dan Andre. Nah, terus nanti Anton ini siapa lagi pasangannya? Yaitu si Viola. Dan seterusnya. Andre pasangannya Vivi. Nah, Andre dan Vivi kemudian punya anak, siapa namanya? Erik dan Jonas. Ini contoh dari salah satu diagram silsilah. Ya, sama kayak sebelahnya juga. Nah, berarti sudah bisa kalian bayangkan ya, apa maksudnya silsilah ya, yang dibuat dalam bentuk diagram itu seperti ini. Nah, ya. Panjangnya atau banyaknya kotak pada diagram silsilah ini tergantung banyaknya anggota keluarga ya, atau berapa generasi yang mau dibuat. Ini kan generasi pertama Bapak Suparjo dan Wulas, generasi kedua Anton sama Andre, generasi ketiga Erik sama Jonas. Mau generasi keempat lagi ada dari buyutnya segala paling atas sampai yang cicit paling bawah juga bisa dibuat. Ya, makanya tadi ini tergantung dari jumlah anggota yang dimasukkan dalam diagramnya. Oke, berlanjut. Nah, yang berikutnya adalah bagan struktur organisasi. Nah, ini contohnya struktur organisasi. Ini kita ambil waktu di kelas ya, struktur organisasi kelas. Ini bebas, Ibu contohkan bebas. Nah, biasanya paling atas itu adalah yang paling tinggi anunya ya, kedudukannya. Yaitu wali kelas paling atas. Di bawahnya wali kelas ada ketua kelas sama wakilnya. Nanti di bawah mereka ada lagi siapa? Bendahara, sekretaris, dan yang lain-lain. Ini disebut dengan bagan struktur organisasi. Nah, bisa bedain ya, kalau yang seperti ini namanya struktur organisasi, kalau yang sebelumnya tadi itu disebut silsilah. Nah, semuanya ini dibuat menggunakan icon Smart Art, ya. Oke. Berikutnya ada diagram siklus. Siklus pasti sudah sering mendengar, ya. Siklus itu adalah disebut juga daur hidup, ya, yang terus berulang, ya, proses kehidupan yang terus berulang-ulang, ya. Jadi selalu terjadi. Ya, siklus yang Ibu ambil contoh di sini adalah siklus hidup dari hewan apa? Bisa ada yang tahu ini siklus hidupnya siapa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke. Ibu ambilkan contoh kupu-kupu ya. Kupu-kupu diawali dari apa? Telur. Telur dulu ya, telur. Nanti telurnya berubah jadi ulat, nanti jadi kepompong, jadi kupu. Nanti kupu-kupu bertelur kembali jadi telur dan seterusnya. Ini yang disebut namanya siklus hidup, daur hidup, ya. Fungsinya icon Smart Art itu membuatkan bagannya seperti ini atau gambarnya seperti ini. Ya, ini contoh ya. Nanti ada juga siklus hujan kayak apa, siklus air ya. Nah, yang sudah kalian pelajari itu sambil kalian mau bikin di PowerPoint siklusnya atau gambarnya, nah gunakanlah icon tadi. Ya. Oke. Ya, baik itu tadi sedikit penjelasan materinya. Sebelum Ibu lanjut ada yang ditanya? Nggak ada. Secara singkat tadi sudah mulai paham ya? Iya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan simulasi
cara membuatnya. Baik, di sini sudah Ibu bukakan Microsoft PowerPoint 2007. Sudah munculkah di layar? Sudah. Sudah, oke. Ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan, ya, seperti biasa ini adalah slide kosong yang pertama, ya. Kita di sini kasih keterangan saja simulasi diagram. Contoh ini judulnya simulasi diagram. Yang kedua, berarti kita nambahkan new slide ya. Ibu ambil new slide yang title and content. Kenapa yang ini? Karena supaya nanti di slide ini kita langsung ada pilihannya, mau kita insert apa aja. Ya, jadi kita nggak perlu ke menu insert yang di atas, tapi kita langsung klik di sini aja. Tadi kita pelajari tentang insert chart sama di diagram atau smart art ini ya. Kalau kemarin yang telah lalu kan kita picture dan clip art. Nah, sekarang kita coba yang apa namanya tadi? Chart sama smart art. Ya, di sini kita coba membuat yang lingkaran ya. Ya. Yang lingkaran Ibu ambil ini lingkarannya yang 3 dimensi. Ibu klik yang ini. Ingat ini pilihannya banyak ya. Kalian ambil yang terserah nanti kalau seandainya praktek. Ibu kebetulan ambil yang pie atau yang lingkaran. Ibu pilih lingkarannya yang bentuknya 3 dimensi, yang kayak gini. Kita oke kan. Tunggu. Nah, dia muncul langsung membuka Microsoft Excel. Kenapa kok muncul seperti ini? Nah, ini fungsinya kita mengisi datanya yang mau kita buatkan diagramnya tadi itu di sini. Nah, ya kelihatan nggak nih tadi Excel yang di samping kanan ini? Kelihatan ya? Oke, mudah-mudahan terlihat. Baik, nah di sini kata-katanya yang kalian ganti. Di sini tadi adalah apa tadi lah? Kok Ibu lupa? Jenis musik. Nah, jenis musik. Artis di sini berubah. Nah, ini kita isi misalkan musiknya adalah yang pertama tadi dangdut. Dangdut. Kemudian pop, rock, keroncong. Klasik. Ya. Nah, di sini jumlahnya bisa diganti 20 misalnya, 5, 18, 7. Nah, langsung berubah data yang kita masukkan di sini otomatis langsung terubah di dalam gambar di sampingnya ini ya. Nah, kalau sudah selesai menginput datanya, tutup saja yang ini, Excel-nya yang ini. Ya, kecuali kalau mau mengganti-ganti lagi, silakan di sini diganti dulu, ya. Nah, contoh, Ibu tutuplah datanya yang di Excel, kita langsung ke PowerPoint-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ya, tinggal diklik kanan, add data labels. Nah, data labels tadi fungsinya memunculkan angka-angka pada setiap bagian potongan lingkarannya. Tadi kan kosong, lingkarannya polos. Sekarang tadi kita klik kanan di add data label, yang label tadi, terus nanti langsung muncul jumlah angkanya masing-masing. Oke, itu contoh ya yang diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Kayaknya Ibu sudah menjelaskan ini kemarin. Oke, lanjut di new slide berikut yang title and content. Sekarang kita coba memasukkan struktur organisasi ya. Struktur organisasi yang tadi wali kelas, ketua kelas ya. Ya, icon yang kita gunakan adalah smart art. Nah, kalau smart art munculnya kayak gini ya. Struktur organisasi itu menggunakan yang ini, hierarki. Klik yang ini, hierarki ya. Kemudian ini Ibu ambil contoh yang inilah organization chart. Ini
klik OK. Nah, muncul seperti ini. Jadi diagramnya itu sudah dibuatkan, tinggal kalian isikan nama-namanya. Contoh di sini wali kelas 5B misalnya ya. Di bawah wali kelas itu ada siapa? Ketua kelas biasanya ya. Nah, habis ketua kelas siapa? Sekretaris. Ada sekretarisnya. Nah, biasanya sekretarisnya ini kurang lebih sama kedudukannya di sini. Berarti Ibu menambahkan satu lagi kotak di sini untuk sekretaris di sebelah kanannya ketua kelas. Ibu tambahkan asisten. Oke. Lalu Ibu klikkan di sini, isikan kembali sekretaris. Ya. Nah, di bawahnya ketua kelas sekretaris biasanya ada seksi keamanan, apalagi seksi apa yuk? Kebersihan. Ya, biasanya ya. Bendahara. Oh iya, bendahara. Iya. Nah, dah contohnya 3 ini ya. Ada seksi keamanan, kebersihan, bendahara. Bisa dipahami tadi membuat ini ya? Ibu ulangi kan? Bisa. Yang klik Ibu ulangi di new slide baru. Tadi membuatnya ikonnya ini smart art. Kemudian karena membuat struktur organisasi pilih yang hierarki, yang inilah. Nah, ini kan ada banyak pilihan. Nah, ambil yang Ibu mengambil yang organization chart yang ini. Klik OK. Nah, tinggal inputkan atau ketikkan kata-katanya apa. Lah, ya. Kalau ada salah, tinggal di klik kotaknya ini kemudian di delete atau dihapus. Atau di undo saja kalau ada kesalahan ya, jangan lupa undo. Undo ini. Nah, tulisannya undo. Ini untuk mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Jadi biar kembali ke awal sebelumnya. Ini tadi struktur organisasi. Sekarang yang Ibu contohkan kembali adalah yang siklus. Oke, siklus ya. Tetap kita menggunakan smart art lagi. Kita ambil yang siklus itu yang cycle ini. Ya, cycle, pilih yang cycle ini, pilih yang Ibu pilih yang ini aja yang simple, text cycle, kemudian klik OK. Nah, kotak-kotak ini isikan kata-katanya apa. Ambil tadi kupu-kupu ya, dari telur, habis telur, ulat, kepompong, atau ada yang punya yang lain, kecoa gimana siklusnya? Kepompong, telur, ulat, kepompong apa? Kupu-kupu. Jadi kupu-kupu ya. Nah, berarti di sini lebih 1, ya kan? Kelebihan 1. Kan siklusnya cuma telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, berarti kalau kelebihan 1 di sini, ini dihapus. Cara menghapusnya adalah klik kotaknya. Ya, ingat klik kotaknya ini, kemudian tinggal di delete saja. Nah, otomatis yang tadi yang nggak terpakai, kotak yang nggak terpakai itu hilang, hapus. Jadi sisanya cuma 4 ini yang kita ketikkan. Di sini bisa kita ganti warnanya. Kita klik dulu ya kotaknya ini. Ganti di sini di dalam menu desain, yang color. Yang ini deh coba. Nah, Ibu ambil yang ini warna-warni. Jadi seperti itu ya. Bisa diikuti, dipahami? Bisa. Oke. Gambarnya kelihatan aja ya. Iya. Oke, selanjutnya sekalian saja tambahan untuk kalian. Sekarang Ibu membuatkan yang memasukkan dalam bentuk tabel ya. Ini tadi di materi tidak ada, sekarang Ibu tambahkan ini dalam memasukkan tabel. Klik yang di sini juga kembali, atau kalian bisa ambil di menu insert table ya. Nah, lihat di menu insert ini Ibu ulangin, ada table, ada picture, clip art, foto album, shapes, smart art sama chart.
word art ya kan, atau yang mau masukin video ini movie, ada yang masukin suara aja ini sound. Nah, lengkap semua di dalam menu insert ya, yang mau kalian masukin apa saja ya. Nah, kalau mau langsung ambil di sini di dalam slide-nya, oke, di dalam slide-nya ini bisa juga ya, klik insert ini, nah Ibu klik. Nah, di sini muncul kotak dialog yang Ibu geser-geser, ini namanya kotak dialog. Kotak dialog insert table. Di dalamnya ini maksudnya adalah meminta kalian memasukkan jumlah kolom, number of column itu jumlah kolom, number of rows itu jumlah baris. Ingat, kolom itu yang berdiri tegak, kalau baris itu yang mendatar. Ibu ambil contoh di sini, Ibu masukin kolomnya Ibu ganti 3 ya. Ingat nanti bedanya ya, kolomnya 3, rows-nya 5 Ibu masukin ya. Nah, lihat kolom 3, rows 5, kolom 3 baris 5. Nanti lihat bedanya. Oke. Nah, yang tadi kolomnya 3, lihat yang berdiri tegak ini Ibu kasih 1, 2, Ibu tandai begini ya, biar bisa beda. 3, ya. Berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Sekarang baris itu berarti yang mana? Baris itu yang mendatar ke bawah. Ya, baris 1, 2, 3, 4, 5. Ngerti bedanya? Masih bingung? Ngerti. Kolom itu yang Ibu tandain sebagai angka 1, 2, 3 di atas. Ini loh ya. Atau Ibu ganti. Kolom itu adalah yang Ibu ganti huruf A, B, C. Nah, ini yang A, B, C ini disebut kolom. Yang baris 2, 3, 4, 5 ke bawah itu disebut baris. Angka 2, 3, 4, 5 itu disebut baris. Tadi kan kita menginput di awal adalah kolomnya 3, baris 5 kan. Nah, sekarang lihat yang jadi kolom itu yang ini A, B, C tadi 3 biji ya. Sekarang barisnya itu yang ke bawah ini sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk lebih jelasnya yang materi ini itu nanti ada di kelas 6 ya, materi Excel. Excel tentang tabel, baris, kolom, dan rumus semuanya. Oke, bisa dipahami yang insert tabel ya? Bisa. Atau masih bingung? Tabelnya ini bisa diganti ya, desain-desainnya. Klik saja tabelnya, kotaknya mau desainnya yang warna kayak apa. Yang seperti ini bisa, yang begini juga bisa. Bebas, yang mau polos juga bisa. Ya, itu insert tabel, menyisipkan tabel. Misalkan di sini mengisi nomor, di sini nama siswa, di sini nilai. Nah, itu bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nama misalkan Aurel, nilai misalkan 80, di bawahnya Aurel misalkan Ajam, nilai 5. Terus di sini Faiha misalnya ya, di sini ada lagi Vincent. Nah, kayak gitu. Fungsinya table ini membuat daftar rincian juga ya, membuat informasi juga ya. Nah, di sini misalnya tuh. Nah, ya, fungsinya table. Hah? Plus. Siapa ini? Ada yang ditanya kah? Nggak ada. Enggak. Oke. Ya,
satu lagi ya tambahan. Ingat di dalam PowerPoint itu intinya adalah membuat presentasi. Membuat presentasi supaya lebih menarik. Ingat kemarin diberi desain dan diberi animasi. Ya, Ibu ingatkan kembali memberi desain kemarin, ingat di menu desain, cari desainnya yang mana yang diinginkan, misalnya yang ungu, Ibu ambil yang ini ya, desain salah satu desain yang ini. Nah, otomatis semua slide yang ada itu dia desainnya langsung berubah mengikuti yang kita pilih ya. Nah, itu satu supaya menarik. Yang kedua adalah memberikan efek animasi. Ingat, animasi kemarin di menu animation. Ibu ulangi, di animation. Nah, untuk memberikan supaya slide-nya ini lebih menarik kan diberi animasi biar bisa bergerak. Ingat kemarin ya, animasi itu menggerakkan benda mati. Benda mati di sini adalah objeknya berupa slide dan teks dan gambar. Nah, supaya menarik, ini slide-nya diberi yang namanya transisi. Nah, ini namanya transisi. Sorry, not responding. Tunggu, lama prosesnya, ada agak ceket di laptop Ibu. Nah, misalnya Ibu beri slide 1, lihat ya, Ibu mengklik slide 1, Ibu beri animation berupa transisi. Transisi itu perpindahan slide-nya, supaya slide-nya bisa bergerak. Ibu pilih yang ini aja lah, biar kelihatan. Bergerak memutar nanti. Nah, kecepatannya diganti. Lihat, kelihatan nggak? Slide satunya ini bergeraknya memutar. Kelihatan nggak ya? Ibu lagi. Slide kedua Ibu ganti, coba gerakannya sekarang bergerak dari kanan ke kiri. Kelihatan enggak? Kan dari slide 1 ya, lihat slide 1. Slide 1. Ini slide kedua. Oke, kita jalankan. Nah, kelihatan bergerak tadi? Kemudian slide kedua dia bergeser. Nah, ya. Itu namanya transisi. Ibu buatkan semua. Slide 1, slide 2 sudah. Slide ketiga sekarang Ibu ganti yang ini. Kecepatannya Ibu slowkan. Pilih setiap slide berbeda-beda ya, biar bisa kelihatan perbedaannya. Aduh, not responding. Tunggu ya. Itu slide 3 muncul seperti itu. Slide 4 misalnya ini. Sorry kalau tampilannya agak lama di layar kalian, memang agak ceket di sini. Terakhir yang ini slide kelima, dari bawah ke atas. Oke, nah jangan lupa cara menjalankan presentasinya, tekan F5 ya. Nah, lihat. Nah, ini slide 1. Tampilan transisinya atau pergerakan slide-nya tadi kayak gitu, 1. Slide kedua, pergerakannya geser dari kanan ke kiri. Slide ketiga, nah, dia berubah pelan-pelan dalam bentuk bintik-bintik kayak gitu, awalnya berganti. Sampai nanti dia jadi slide 3, berubah.
Nah, slide 3 jadi struktur organisasi kan? Dia pergerakannya agak lambat. Slide keempat bergeser jadi siklus. Slide kelima, nah bergeser dari bawah ke atas. Yang mungkin tampilannya jaringannya di sana agak lambat, mungkin diterimanya agak lambat ya, agak susah. Ulangi lagi. Aduh. Slide 1. Bergerak ya. Slide kedua bergeser dari kanan kiri. Slide 3 lihat berubah. Nanti jadi struktur organisasi, dari lingkaran jadi struktur organisasi. Nah, slide keempat bergeser dari kiri ke atas. Kemudian slide kelimanya dari bawah ke atas. Bisa kelihatan? Bisa. Bisa. Bisa apa ya? Nanti gini, kalau yang masih nggak kelihatan perbedaan atau pergerakan transisinya, putar ulang video ini ya kalau sudah Ibu share. Nanti bisa melihat di video langsung. Kalau meeting gini mungkin ada jaringan kita agak lambat, jadi di sana